Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pramudita Putri SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 11 Lohanan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kali ini saya akan memaparkan tugas 1.1.J mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Nah, pembahasannya itu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda tetapi bisa saling terintegrasi. Kita lihat dari pengertiannya. Pendidikan adalah memberi tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Selanjutnya, kita akan melihat pengertian dari pengajaran. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Nah, jadi di sini pengajaran itu lebih memberikan proses pendidikan ilmu pengetahuan agar siswa itu lebih cakap dalam kehidupan nyata. Pada tugas kali ini terdapat 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Lebih lanjut, sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya masih beranggapan jika mengajar itu hanya sekedar mentransfer materi, memberikan materi, menyampaikan materi saja kepada murid. Nah, hanya sebatas itu. Tetapi sepertinya mendidik itu tidak hanya sebatas mentransfer materi. Kemudian yang kedua, saya juga hanya melihat dari hasil evaluasi murid saya. Saya tidak peduli dengan hal yang lainnya. Selanjutnya, saya masih bisa dikatakan sebagai teacher center, di mana saya hanya berfokus kepada diri saya sendiri. Anak murid saya itu harus sesuai dengan apa yang saya katakan. Dan selanjutnya, tidak peduli pemahaman murid. Jadi, saya tidak peduli ini, saya hanya fokus hanya kepada beberapa murid saja. Jika beberapa murid itu sudah mengerti, saya cukup. Padahal, masih ada beberapa murid saya yang belum memahaminya. Dan yang terakhir, saya hanya melihat dari hasil KKM ketika selesai melakukan evaluasi. Jadi, saya hanya menilai keberhasilan saya dalam mengajar itu hanya sebatas nilai KKM saja. Apabila anak murid saya itu sudah melebihi KKM, berarti proses mendidik saya selesai. Nah, itulah dia. Padahal, pendidikan itu bukan hal yang demikian. Pertanyaan pemantik selanjutnya mengenai modul ini adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Jadi, setelah saya sudah mempelajari modul 1.1 ini, saya merasa jika yang saya lakukan sebelumnya itu merupakan salah satu perilaku pendidik yang kurang tepat. Jadi, ke depannya saya ingin merubah pola pendidikan saya yang saya berikan kepada murid saya sehingga bisa tercipta murid-murid yang berperilaku baik. Lanjut, mengenai hal yang akan saya lakukan sesudah saya mempelajari modul 1.1 ini. Saya sebisa mungkin melakukan pembelajaran secara utuh dan menyeluruh, di mana pembelajaran saya itu nantinya tidak hanya fokus kepada kognitif saja, tetapi juga harus seimbang dengan keterampilan lainnya, mulai dari afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Proses pembelajaran itu sebenarnya murid itu bukannya objek, tetapi tempatkanlah murid sebagai subjek, sehingga murid itu bisa berekspresi sesuai dengan apa yang ia inginkan. Selain itu, murid juga bisa berpendapat, ia bisa menyampaikan apapun yang ada dalam pikirannya, sehingga ia tidak merasa terkucilkan. Kemudian setelah itu, murid juga dapat berkreasi, ia dapat mengkreasikan apapun itu yang terhadap ide yang ia miliki, sehingga ia semakin inovatif. Karena dalam hal ini guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru sebaiknya mendampingi apapun itu
ya bakat yang dimiliki siswa, guru hanya sebagai pendamping, mengarahkan, memotivator bagi murid sehingga murid itu dapat berkembang sesuai dengan apa yang ia miliki, sesuai dengan apa yang ia minati. Mengajar, guru harus memiliki sifat sabar dan ikhlas, karena di sini guru dituntut untuk dapat memahami bagaimana karakter murid. Guru juga diharapkan bisa menghargai perbedaan karakter-karakter murid. Pertanyaan pemantik ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Beberapa hal yang dapat guru terapkan di kelas antara lain yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan sehingga dapat memberikan motivasi dan semangat siswa dalam belajar sehingga siswa juga dapat mengerti mengenai pembelajaran yang sedang berlangsung pada saat itu. Yang kedua, jadikan murid sebagai subjek pembelajaran, bukan jadikan murid sebagai objek. Biarkan murid mengembangkan apa potensi yang ada pada dirinya. Biarkan mereka berkreasi terhadap apa yang ia bisa. Yang ketiga, saya akan menerapkan pembelajaran pada masa kini. Saya akan membebaskan murid-murid saya untuk mengembangkan bakat yang mereka miliki. Selanjutnya, saya akan menerapkan pembelajaran yang kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Jika sudah menerapkan konsep pembelajaran yang memerdekakan pada murid, maka diharapkan pembelajaran akan berpusat pada murid, tidak lagi berpusat kepada guru. Guru hanya berperan sebagai penuntun murid, bukan menuntut murid. Semoga video ini menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.